Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nuridayah, mahasiswa PPG Prajabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian scaffolding. Pada bimbingan dan konseling, konsep scaffolding mengacu pada strategi di mana guru BK bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan bimbingan bertahap kepada peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi secara mandiri. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan secara perlahan mengurangi dukungan tersebut seiring dengan peningkatan pemahaman mereka. Yang kedua yaitu pengertian ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Pada konteks bimbingan dan konseling, ZPD dapat dijelaskan sebagai bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Langkah-langkah penerapan scaffolding dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, asesmen untuk mengumpulkan informasi kebutuhan serta menentukan tingkat ZPD peserta didik. Yang kedua, menjabarkan tugas perkembangan dalam tahap-tahap yang rinci. Dalam hal ini, guru BK melakukannya dengan penyusunan rancangan pemberian layanan atau RPL. Yang ketiga, menyajikan materi secara berjenjang sesuai taraf perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru BK dapat memberikan penjelasan, peringatan, dorongan, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh. Yang kelima, mendorong peserta didik menyelesaikan tugas perkembangan secara mandiri. Yang terakhir, memberikan isyarat seperti motivasi dan pengingat yang dapat memancing peserta didik mencapai kemandirian. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SMA Negeri 3 Sukoharjo melalui layanan bimbingan klasikal dengan metode Project Based Learning untuk meningkatkan manajemen waktu peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Dengan menerapkan scaffolding pada ZPD dalam layanan bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik yang memiliki masalah atau membutuhkan bantuan dengan menggunakan strategi dan metode yang sesuai. Melalui strategi dan metode yang digunakan dapat mendorong peserta didik lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam layanan bimbingan klasikal, guru BK memberikan bantuan kepada peserta didik dengan metode Project Based Learning. Metode ini membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Sebelumnya, guru BK memberikan bantuan terlebih dahulu kepada peserta didik, kemudian guru BK menginstruksikan untuk menyelesaikan masalah melalui sebuah proyek, yaitu mapping manajemen waktu. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD dalam layanan bimbingan klasikal dengan metode Project Based Learning adalah mendorong peserta didik untuk dapat berkolaborasi, kritis, kreatif, dan komunikatif dalam memecahkan suatu masalah, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan baru bagaimana menyelesaikan masalah secara mandiri, yaitu terkait dengan meningkatkan manajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari. Demikian pemaparan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.